Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizul Jabbar Mansur dari kelompok 3 yang akan membahas tentang bilangan prima, lebih tepatnya teorema 6.4, 6.5, dan 6.6. Langsung saja ke materi saya. Teorema 6.4 berbunyi bahwa jika n suatu bilangan komposit, maka n memiliki faktor k dengan k lebih besar dari 1 atau lebih kecil atau sama dengan akar n. Seperti yang kita ketahui, bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan bilangan tersebut bukanlah bilangan prima. Itulah disebut bilangan komposit. Nah, ada pula kontraposisi dari teorema 6.4 ini. Jika n suatu bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor k, yang dimana k tersebut sama dengan ini, k lebih kecil, maksud saya k lebih besar dari 1 atau lebih kecil atau sama dengan akar n, maka bilangan bulat tersebut dikatakan bilangan prima. Baik, mungkin langsung saja ke contohnya. Saya mengambil angka 227. Nah, di sini kita ingin menentukan bahwa angka 227 ini apakah dia prima atau bilangan komposit. Nah, awal yang harus kita lakukan ialah menuliskan semua bilangan prima yang bila bilangan prima ini dikuadratkan, mereka tidak melebihi 227 tersebut. Nah, mengapa saya mengambil sampai angka bilangan prima angka 13? Karena cuma angka 13 yang angka prima terbesar yang di bawah angka 227 tersebut. Apabila saya menuliskan angka 17 di sini, itu akan melebihi dari angka 227 tersebut. Nah, langkah yang kedua, setelah kita menuliskan semua bilangan prima ini, kita membagi bilangan prima tersebut dengan angka n. Maksudnya, kita setiap bilangan prima ini kita bagikan dengan angka 227 tersebut. Contoh, 227 bagi 2, 227 bagi 3, 227 bagi 5, dan seterusnya. Dan apabila kita mendapatkan salah satu saja dari angka bilangan prima tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa itu adalah bilangan komposit. Akan tetapi, apabila kita tidak mendapatkan satupun bilangan prima yang dapat membagi angka n tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah bilangan prima. Nah, dari angka 227 tersebut, dari 6 bilangan prima ini, tak ada yang dapat membagi bilangan angka ini. Maka dapat disimpulkan bahwa angka ini adalah bilangan prima. Baik, selanjutnya teorema 6.5 yang berbunyi jika n bilangan asli, maka n mempunyai faktor prima terbesar p, sehingga p haruslah lebih kecil atau sama dengan akar n tersebut. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini saya mengambil n-nya tersebut, yaitu 200. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus mencari bilangan prima yang dimana akarnya tersebut kurang dari 200. Seperti yang tadi dikatakan, p harus lebih kecil dari n, dan n-nya di sini adalah 200. Maka kita harus mencari bilangan prima yang dimana harus lebih kecil atau sama dengan 200 tersebut. Teman-teman, marilah kita berpikir, bilangan apa yang kira-kira bilangan prima tersebut yang paling besar, dan di mana bilangan prima tersebut harus di bawah angka 200. Tentulah 13. Nah, angka 13 ini jika kita kuadratkan akan menghasilkan, angka 13 ini akan menghasilkan 169. Dan selanjutnya kita kurangkan angka 200 tersebut dengan 169. Berapa hasil dari 200 kurang 169? Ialah 31. Dan that's the point. 31 ini adalah bilangan prima. Kita berpindah ke teorema 6.6 yang berbunyi jika P suatu bilangan prima dan P membagi A kali B, dan di mana A, B itu adalah elemen bilangan bulat atau integer, maka P dapat membagi A atau P dapat membagi B. Langsung saja ke contohnya. Di buku tidak ada saya tidak mendapatkan contoh untuk
mencari teorema 6.6 ini, tapi saya akan mencoba memberikan angka 40. Di sini, angka 40, kita tahu bahwa angka 40 memiliki beberapa faktor, yaitu 40 bisa 5 kali 8, bisa 40 juga bisa 2 kali 20, dan bisa pula 4 kali 10. Nah, seperti yang kita ketahui, di teorema sebelumnya 6.6 berbunyi bahwa akan ada salah satu atau P dapat membagi A. Kita misalkan ini adalah A, ini B, A, B, A, B. Nah, akan ada bilangan prima dapat membagi salah satunya, baik itu A ataupun B. Seperti yang kita ketahui, bilangan prima 5. Pastilah kita P itu dapat membagi A, dan A tersebut, P dapat membagi A tersebut. Dan di 4 kali 10, yang manakah bilangan prima yang dapat membagi A kah atau B? Karena ini adalah bilangan komposit, bukan bilangan prima tersendiri. Akan tetapi kita melihat 10. Bilangan 10 dapat dibagi oleh 5 dan 2. Yang dimana B ini dapat dibagi 5 ataupun dapat dibagi 2. Maka teoremanya terbukti.